Ya, baik, pejuang UTBK, kesempatan ini saya akan jelaskan terkait materi yang paling hitungannya sulit menurut saya. Ini termasuk sulit tapi ini harus dikuasai konsepnya ya. Di sini ada soalnya tertulis ada suatu fungsi f(x) adalah ax pangkat 3 ya. Jadi kalau saya tuliskan ulang di sini adalah f(x) sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx ditambah c ya. Pertanyaannya adalah apakah dia memotong sumbu x di 3 titik? Nah, ini kita diminta untuk memutuskan ya. Nah, ilmunya begini, ini ilmunya ya. Saya berikan gambaran. Memotong bentuk fungsinya semacam ini, bentuknya ini bentuk fungsinya berbentuk semacam ini, akan memotong di 3 titik itu kuncinya itu sederhana sekali ya. Coba saya buatkan contoh ya. Kalau kalian misalkan ketemu soal ya, akan memotong di 1 titik jika bentuknya, ingat, memotong di 1 titik itu bentuknya kalau gini, y x ya, x kuadrat plus 1. Nah, ini bentuknya kalau memotong di 1 titik. Kenapa? Ini tidak bisa difaktorkan ya. Tidak bisa difaktorkan, berarti di sini x-nya sama dengan 0. Berarti dia akan memotong di 1 titik kan gitu ya. Kalau memotong di 3 titik ya. Nah, kalau memotong di 3 titik maka bentuknya jadi gini. X dikali x kuadrat min 1 ya. Ini akan memotong di 3 titik karena pertama x-nya itu 0 ya, kemudian di sini adalah x-nya jadinya plus minus ya. Nah, plus minus akar ya. Nah, ini ya, jadi plus minus 1. Ini plus minus akar 1. Ini bentuknya. Nah, sekarang kalau kita bentuk menjadi lebih sederhana, maka f(x) ini saya nyatakan bentuk ini. f(x) ini saya nyatakan bentuknya f(x) sama dengan ax saya kalikan dengan x kuadrat ya, ditambah dengan b per a. Kenapa? Karena kalau ini saya kalikan maka menjadi ini, kalau ini saya kalikan maka akan menjadi b per a x gitu. Terus bagaimana kuncinya? Nah, syaratnya adalah c-nya jelas ini. C-nya harus 0 dulu. Ini kata kuncinya ya. Akan memotong sumbu x kalau dia C-nya 0 dulu, bentuk semacam ini ya. Ini kata kuncinya. Kata kunci berikutnya adalah B per A-nya ya. Jadi B per A. Kalau memotong di 1 titik, maka di 1 titik maka ingat, kalau di 1 titik maka kuncinya adalah di sini B per A-nya. B per A-nya harus lebih dari 0 ya. Ini semacam ini ya. Harus lebih dari 0. B per A harus lebih dari 0. Artinya A dikali B harus lebih dari 0. Nah, kalau A dikali B itu lebih dari 0 atau A dibagi B itu lebih dari 0, maka A-nya bisa negatif ya, A-nya itu bisa negatif atau B-nya negatif, atau A-nya positif, B-nya positif. Nah, ini kata kuncinya ya. Nah, ini dikuasai. Tetapi pada saat dia memotong di 3 titik, ini saya ambil. Kalau memotong di 3 titik berarti posisi B per A harus negatif. Berarti posisi B per A-nya harus negatif. Ini berarti sama saja A dikali B harus negatif. Karena kalau B dibagi A itu negatif, maka A dikali B pun harus negatif. Berarti yang dikata A-nya positif, B negatif, A negatif, B-nya positif ya. Tapi dengan catatan adalah ya, dengan catatan C-nya 0 ya. Ini syaratnya ini. Nah, dari sini maka akan kita lihat apa pernyataan yang diketahui ya. Pernyataan yang diketahui ini memotong 3 titik. Memotong 3 titik berarti saya harus memenuhi syarat ini ya. Syarat yang di sini sama syarat yang ini. Ya, ini ya. Ya, itu yang 3 titik. Berarti kita ambil nih ya. Yang 3 titik A kali B negatif. Oh, A kali B negatif, betul ya. Betul, berarti itu untuk yang pertama itu cukup ya. Ini yang pertama cukup.
Kemudian yang kedua, C lebih dari 0 ya. Wah, C lebih dari 0 itu tidak cukup karena syaratnya harus C sama dengan 0 ya. C sama dengan 0 sehingga ini tidak cukup. Maka cukup tidak cukup, maka jawabannya adalah yang A ya. Ini pahami karena soal ini termasuk hot, soal sulit ya. Ini, tapi kalau Anda tahu konsepnya jadi mudah sekali ya. Nah, sekarang berikutnya, ini soal yang memberikan jebakan yang bagus ya. Ada soal semacam ini, apa yang akan kita lakukan? Ini kamu gunakan konsepnya ya. Gunakan konsepnya sederhana. Apakah EB itu sama dengan ED? Apakah AB sama dengan ED? Jadi pertanyaannya yang ditanyakan yang ini. Ini AB itu, ini adalah AB-nya, ini adalah ED-nya. Dia sejajar ya, segi 6 ABCD. Nah, apakah EB sama dengan AD? Yang pertama apa yang diketahui? Jika alfa sama dengan gamma, ya dah ini. Kemudian omega, ini omega sama dengan beta ya. Oh, berarti kalau dia sama, berarti dia pasti sama karena ini akan menghasilkan bentuk jajar genjang ya. Ini akan menghasilkan bentuk jajar genjang. Kalau dia jajar genjang berarti sama AB dan ED-nya ya. Ini berarti ini cukup ya. Ini di sini adalah cukup. Nah, sekarang yang kedua ya. AB sejajar ED dan sudut tetanya sama ya. Ini ya. Yang ini yang waspada ya. Untuk pernyataan yang kedua ini AB sejajar ED. Kalau dia sejajar ED, hati-hati lihat sejajar ED itu ini sejajar ya. Wah, ini sejajar katakan. Nah, apakah panjangnya sama dari A sampai B ini ya. Dan E sampai D apakah sama? Kita lihat ya. Hati-hati di sini. Kalau kita buat garis yang sejajar, logikanya ya. Kalau kita buat garis yang sejajar, ini. Kemudian saya akan buat garis juga yang sejajar yang lain ya. Sejajar yang lain. Nah, intinya sejajar ya. Ya, oke. Saya akan buat garis yang sejajar ya. Nah, ini misalkan. Oke ya. Nah, ini kan logika berpikirnya bahwa sudut yang ada di sini itu pasti sama dengan sini kalau dia sejajar ya. Nih, pasti sama dengan di sini karena dia sehadap ya. Nih, nah, pasti sama. Tapi pertanyaannya, apakah panjang AB akan sama? Apakah panjang AB itu akan sama? Nih, ya. Apakah AB itu akan sama? Nah, ini coba kita lihat lagi. Kalau saya potong di sini, tapi yang di sini adalah ini tak geser ke sini ya. Ini ya. Ini tak buat geser di sini. Jadi theta ya, ini sudut tetanya ini pasti sama theta dengan di sini ya. Atau sama dengan siapa tuh? Pi ya, pi yang ada di sini tuh sama dia. Ini, tetapi kita lihat panjangnya pas di sini ya. Pas ini tentunya dia tidak sama dengan panjang yang ini. Nih ya. Nah, hati-hati ya. Jadi tidak sama. Nih, jadi yang kamu geser-geser ininya ya. Jadi panjangnya tidak sama. Sehingga ini tidak cukup ya. Ini tidak cukup. Maka cukup tidak cukup, maka jawabannya adalah yang A ya. Ini penting, ini termasuk pengambilan kesimpulan ya. Kemudian yang nomor 61 ya. Soal yang nomor 61 ada kalimat nih, rata-rata 5 bilangan bulat sama dengan 5 ya. Berapa jangkauan ke-5 bilangan tersebut? Putuskan apakah 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab. Nah, jika diketahui yang pertama adalah medianya 5 ya. Medianya 5. Coba kita lihat. Ingat kalau namanya 5 bilangan, rata-ratanya itu 5, rata-ratanya 5 berarti bentuknya gini, X1, X2 ditambah X3 ditambah dengan X4 ditambah dengan X5, saya bagi dengan 5, hasilnya adalah 5 ya. Berarti logikanya X1 ditambah dengan X2
ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 nilainya adalah 25. Katakan begini ya. Ini rata-rata 5 itu dibuat 5 ya. Anggap aja mudahnya gini. 5, 5, 5, 5. Itu udah rata-ratanya 5 ini ya. Rata-ratanya 5. Ini jangkauannya 0 ya. Ini jangkauannya 0. Oh, jangkauannya 0. Ini sekarang kita untuk menjawab ini. Untuk kalimat yang awal dulu ya. Untuk kalimat yang awal dulu ya. Medianya 5 ya. Dia medianya 5. Oh. Medianya tak buat tetap 5. Ini tak buat tetap 5. Di sini tak turunin 4. Ini kalau ini turun 1, ini naik 1 ya. 6 ya. Oh, ini saja ya. Ini 5 5. Ini saja berarti jangkauannya sudah berubah ya. Jangkauannya sudah berubah. Kalau ini turun 3 ya, maka otomatis di sini menjadi 9 ya. Oh, ini tak anggap 5, ini masih 5, ini 5 ya. Ini kalau 9 ya. 9 itu kalau ini turun ya, turun 1, maka ini naik ya, jadi 7 lah, bukan 9 ya, jadi 7 ya. Nah, jadi 7. Nah, lihat. Ini jangkauannya udah berubah. Artinya kalau mediannya diketahui 5 saja, mediannya diketahui 5, maka tidak cukup ya. Saya katakan tidak cukup. Kenapa? Karena tidak cukup. Karena bisa jangkauannya berubah-ubah. Jangkauan itu selisih antara terbesar dan yang terkecilnya bisa berubah-ubah. Jadi tidak bisa ditentukan ya, maka tidak cukup. Yang kedua ya, apakah modusnya tunggal ya? Pertanyaannya, oh dengan modus tunggal. Ini modusnya tunggal dan bernilai 8 ya. Berarti kalau begitu modus tunggal bernilai 8, X1, X2 ya, X3, X4, X5 ya. Nah, sekarang kalau modusnya rata-ratanya kan 5 ya. Anggap aja tadi ya 5 lah ya, walaupun nggak harus 5 di tengahnya ya. Tetapi dengan modus 8 kan bisa begini modusnya 8. Nah, dan tunggal itu ya. Nah, dan sebelah kirinya kita tahu ini ya. Sebelah kirinya tentunya karena modusnya 8 maka nilainya sebelah kirinya bisa jumlahnya 10 ya. Berarti ini bisa katakan apa? 1 ya. Ini 1 8. Nah, ini 3 ya kan? 1 3 5 8. Jumlahnya juga rata-ratanya 5 ini. Kenapa ya? Di sini berarti jangkauannya 7 ya. Ini jangkauannya 7. 1 3 5 8 9 9 ditambah dengan 15 kan jumlahnya juga 25 ya kan? Sama. Ini apakah bisa kita tentukan jangkauannya? Nah, ini jangkauannya 7. Coba kalau contoh yang lain ya. Contoh yang lain berarti 2 3 4 ya. 8 8 ya. Ini juga jumlahnya sama dengan 25 ya. Di sini 10 ya. Ini nah ini jangkauannya 6. Berarti juga tidak cukup. Dengan modus 8 itu pun juga tidak cukup. Maka kalimat yang kedua juga tidak cukup. Tetapi kalau bersama-sama jadi cukup ya. Jadi bersama-sama itu medianya 5, kemudian modusnya 8, nah itu baru cukup ya. Nah, siapa? Ini bentuknya kalau bersama-sama ya. Nanti kalau bersama-sama berarti bentuknya yang ini ya. Nah, ini bentuknya yang itu. Oke ya. Nih, maka jadi cukup. Cukup kalau bersama-sama saya katakan ya. Cukup kalau bersama-sama ya. Cukupnya jika bersama-sama. Maka jawabannya adalah yang C. Ini. Oke, baik. Sekarang yang nomor 60 ya. Soal yang nomor 60 ini perlu latihan, nggak usah panik. Pada prinsipnya gambar di sini adalah ini gambarnya tak perjelas ya. Oke. Ini adalah B, ini adalah A, ini adalah B. Kemudian yang kanan ya, ini adalah yang berwarna hijau. Ini saya kirimkan dulu, coba tak ambilkan dulu ya yang warnanya. Nah,
Oke ya, AB. Kemudian ini adalah yang C ya, ini adalah C. Kemudian ini adalah yang D. Saya berikan warna yang lain, ini adalah D. Kemudian yang ini adalah yang E ya. Nah, gitu. Nah, sekarang diketahui bahwa ini tuh maksudnya ini pindah itu menjadi ini ya. Jadi yang berwarna, yang dikatakan di sini diagram lingkaran ini berwarna hijau, yang berwarna hijau itu maksudnya yang ini ya. Ini yang dimaksud adalah hijau di sana ini ya. Nah, soal aslinya hijau. Baik. Hijau itu menjadi bentuk itu, menjadi 3 bagian CDE ya. Nah, 400.000 itu yang D. Saya katakan ini yang D adalah untungnya 400.000. Dia siku-siku ya. Ini karena 90 derajat, maka dia gambarnya siku-siku. Maka ini pun karena sudutnya sama, maka dia juga harus 400.000. Berarti yang ini otomatis untungnya dijumlahkan karena sudutnya sama ya. Sudutnya 180 itu berarti sama, sehingga ini 800.000, ini juga otomatis 800.000 karena sama ya. Sehingga 800.000 ditambah 800, maka total di sini ya, jadinya 1.600 ya, 1.600.000 ya. Ini 1.600.000 ya, maksudnya adalah 1.600.000. Nah, sekarang saya akan mencari yang A ya. Ini bagaimana mencari A? Kita lihat, mencari A itu dengan sudut 120 derajat dibagi dengan 160 derajat. Kenapa 60 derajat ya? Karena sudut yang ada di sini ini 80, ini 120, berarti sudah 200. Maka sudut yang ada di sini, sudutnya di sini berarti 160 derajat ya. Maka dikali dengan sudut 160 derajat dikali dengan 1.600, nah, artinya 1.600.000 gitu loh ya. Sehingga ini andai kata saya coret begini, nah maka tinggallah didapatkan nilai A-nya. Jadi 12 ya, 120 ditambah dengan nolnya 3. Oh, berarti 120.000 ya. Ini gitu loh ya. Jadi di B itu 120.000. Nah, sekarang kalau yang mencari B ya, kalau mencari B itu sudutnya 102, sudut yang B adalah 80 ya. Ini 80 ya. Oke, sebentar ya, saya coba cek dulu. Ini tadi tambah 01 ya. Ini yang dicoret adalah 160-nya ya, berarti tambah 01 lagi ya. Berarti dapatkan 1.200.000 ini ya. 1.200.000. Sekarang yang B. B itu 80 dibagi 160 dikali dengan 1.600.000 ya. Nah, gitu kok. Dihilangkan ini lagi. Berarti kita dapatkan 800.000. Nah, sekarang kita tinggal baca di sini ya. Apakah keuntungan A itu 120 lebih dari 1.200 lebih dari ini? Betul ya. Nah, dia betul. Ini satu betul. Ini terus yang kedua. Ini yang kedua, apakah keuntungan B kurang dari 900? Betul ya. Keuntungan yang C sama dengan keuntungan yang B. Ini keuntungan yang B itu 800. Keuntungan yang C 800. Oh, berarti betul ya. Sama keuntungan di toko A. Toko A itu berapa tadi? 1.200.000 ya. Apakah sama dengan 3 kali D? Sedangkan kita tahu D-nya itu tadi 400 ya. 400 dikali dengan 3. Jadi 3 kali 400. Apakah sama dengan gini? Wah ya. Oh, sama ya. Sama, berarti kalau begitu betul, sehingga jawabannya adalah yang E. Inilah gambaran ya soal UTBK yang harus butuh nalar ya, butuh nalar. Baik, sukses selalu buat kalian semuanya. Jika Anda merasa bertambah ilmunya, silahkan Anda subscribe. Tetapi jika tidak bertambah nggak usah ya. Gitu. Terima kasih, sukses selalu.